Cuan menarik perhatian dengan konsep mengembangkan bisnis ini dengan strategi harga terjangkau, inovasi menu, serta pemasaran digital yang efektif. Dalam waktu singkat, Mega Cuan berkembang pesat dan membuka cabang di berbagai kota besar seperti Surabaya, Yogyakarta, Medan, Bali, Solo, dan Bandung. Keberhasilan Mega Cuan didukung oleh strategi branding yang kuat, desain restoran modern, serta pemanfaatan media sosial dan kerjasama dengan influencer. Nah, Mega Cuan telah berhasil menempatkan dirinya sebagai salah satu pemain utama dalam industri kuliner Indonesia. Keberhasilan ini tidak terlepas dari berbagai kekuatan yang dimilikinya, yang dapat dianalisis melalui analisis SWOT atau melalui pendekatan SWOT. Berikut analisis SWOT terhadap Mega Cuan. Strength atau kekuatan. Pertama, popularitas tinggi di kalangan anak muda. 2. Harga terjangkau dengan porsi yang besar. 3. Konsep restoran yang menarik dan modern. 4. Efektivitas strategi pemasaran digital. Weakness atau kelemahan. Pertama, keterbatasan jumlah cabang di beberapa daerah. Yang kedua, antrean yang panjang dan lama pada jam sibuk. Yang ketiga, stok bahan baku yang tidak stabil. Opportunities atau peluang. Yang pertama, pertumbuhan industri kuliner yang pesat. Kedua, potensi ekspansi ke berbagai daerah dan luar negeri. Ketiga, kemitraan dengan layanan pesan antar online. Dan keempat, tren makanan pedas yang masih diminati. Threats atau ancaman. Yang pertama, persaingan ketat dengan merek kuliner yang lain. Yang kedua, potensi perubahan tren konsumen. Yang ketiga, isu kesehatan terkait makanan pedas dan mahal. 4. Kenaikan harga bahan baku. Strategi yang diterapkan oleh Mega Cuan. Yang pertama, branding yang kuat dan konsisten. Mega Cuan membangun identitas merek yang unik dan mudah diingat dengan konsep desain interior modern dan menarik bagi generasi muda. Yang kedua, strategi harga terjangkau melalui subsidi silang. Mega Cuan menawarkan harga mie yang kompetitif dengan menutupi biaya melalui produk margin yang tinggi seperti minuman dan camilan. Yang ketiga, pemilihan lokasi strategis dan ekspansi terencana. Mega Cuan membuka cabang di area dengan lalu lintas tinggi seperti dekat kampus dan pusat keramaian. Yang keempat, inovasi menu yang menarik. Mega Cuan menyediakan varian mie pedas dengan tingkat kepedasan berbeda serta minuman unik untuk mempertahankan loyalitas pelanggan. Yang kelima, pemanfaatan media sosial dan pemasaran digital. Mega Cuan menggunakan platform seperti Instagram dan TikTok untuk promosi serta bekerja sama dengan influencer. Yang keenam, strategi FOMO, Fear of Missing Out. Antrean panjang pada Mega Cuan menciptakan kesan eksklusivitas dan meningkatkan minat pelanggan. Yang ketujuh, pelayanan cepat dan efisien. Sistem operasional yang terorganisir pada Mega Cuan memastikan pelanggan agar mendapatkan pelayanan yang cepat. Tujuan bisnis yang harus dicapai Mega Cuan dalam 2 tahun ke depan. Yang pertama, ekspansi ke kota-kota besar dengan cara menambah cabang di lokasi strategis dengan riset pasar yang matang untuk memperluas jangkauan bisnis. Yang kedua itu peningkatan efisiensi operasional. Mengurangi antrean yang panjang dengan teknologi layanan mandiri seperti self-order dan pelatihan karyawan. Yang ketiga, diversifikasi produk. Menambah variasi menu sesuai tren pasar untuk menarik pelanggan baru dan mempertahankan yang lama. Yang keempat, peningkatan kualitas layanan. Mega Cuan harus meningkatkan kepuasan pelanggan dengan pelatihan karyawan, menjaga kebersihan, serta inovasi seperti program loyalitas dan pemesanan yang berbasis aplikasi. Usulan strategi pengembangan bisnis Mega Cuan. Yang pertama, inovasi produk dan diversifikasi menu. Untuk menjaga daya tarik di mata konsumen, Mega Cuan dapat menghadirkan variasi menu baru yang sesuai dengan tren pasar. Yang kedua, peningkatan kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan menjadi salah satu faktor utama dalam mempertahankan pelanggan. Oleh karena itu, Mega Cuan dapat memberikan pelatihan rutin kepada karyawan agar mampu memberikan layanan yang cepat, ramah, dan profesional. Yang ketiga, ekspansi pasar dan pembukaan cabang baru. Untuk memperluas jangkauan konsumen, Mega Cuan dapat mempertimbangkan dalam membuka cabang-cabang di kota-kota potensial yang belum terjangkau. Yang keempat, optimalisasi pemasaran digital. Di era digital saat ini, pemasaran melalui media sosial sangat penting karena memiliki peran yang sangat
bagus dalam migacuan. Dengan hal ini dapat memanfaatkan platform seperti Instagram, TikTok, dan YouTube untuk menarik perhatian konsumen melalui konten kreatif seperti tantangan makan pedas atau kolaborasi dengan influencer kuliner. Yang kelima, kemitraan dan layanan pesan antar online. Dengan menjalin kerjasama dengan platform seperti GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood, migacuan dapat meningkatkan volume penjualan tanpa harus mengenalkan kunjungan langsung ke restoran. Selain itu, promosi khusus bagi pelanggan yang melakukan pemesanan melalui aplikasi tersebut dapat meningkatkan minat beli. Yang keenam, penguatan identitas merek dan branding. Membangun identitas visual yang kuat dapat meningkatkan daya tarik sebuah brand di tengah persaingan yang ketat. Implementasi strategi migacuan bagian pertama adalah strategi ekspansi usaha. 1. Analisis potensi pasar dan pemilihan lokasi. 2. Pemilihan model ekspansi. 3. Persiapan sumber daya dan modal. 4. Rekrutmen dan pelatihan karyawan. 5. Strategi promosi dan pemasaran lokal. Dan strategi yang kedua adalah strategi peningkatan kualitas pelayanan pelanggan, yaitu 1. Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. 2. Penerapan teknologi untuk efisiensi. 3. Pengelolaan umpan balik pelanggan. 4. Program loyalitas dan retensi pelanggan. Strategi yang terakhir adalah strategi digital marketing. 1. Optimalisasi media sosial. 2. Penerapan search engine optimization. Yang ketiga, pemasaran berbasis influencer. 4. Strategi iklan berbayar. 5. Penerapan email marketing dan website marketing.